Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi payroll. Payroll adalah sistem atau proses dalam perusahaan untuk menghitung dan membayarkan gaji karyawan secara teratur, biasanya mingguan atau bulanan. Payroll mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan upah, potongan, dan pembayaran kepada karyawan. Secara umum, payroll meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama, perhitungan gaji pokok. Yang kedua, perhitungan tunjangan. Yang ketiga, perhitungan lembur. Yang keempat, potongan gaji. Yang kelima, pembayaran gaji. Dan yang terakhir, pencatatan dan laporan. Oke, selanjutnya adalah knowledge management. Knowledge management atau kebutuhan informasi dan manajemen pengetahuan perusahaan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan membagikan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Knowledge management bertugas untuk yang pertama, efisiensi. Dengan knowledge management, karyawan tidak perlu mencari solusi kembali terkait suatu masalah karena solusi atas masalah serupa telah terdokumentasi. Yang kedua, inovasi. Knowledge management membantu kolaborasi antar departemen seperti SDM atau sumber daya manusia, produksi, dan akuntansi menjadi lebih mudah dengan adanya basis data pengetahuan bersama. Dan yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, di mana dengan knowledge management memanfaatkan keahlian kolektif untuk merespon pasar dengan lebih cepat. Kemudian ada dua jenis pengetahuan dalam knowledge management. Yang pertama, explicit knowledge, di mana merupakan sebuah pengetahuan yang sudah tertulis dan terdokumentasi seperti SOP, manual teknis produksi, atau basis data gaji. Dan yang kedua adalah tacit knowledge, sebuah pengetahuan oleh karyawan berdasarkan pengalaman dan intuisi karyawan tersebut, di mana hal ini adalah sebuah bagian yang paling sulit dikelola namun sangat berharga. Lalu implementasi knowledge management system dalam siklus sumber daya manusia atau HRM atau payroll. Knowledge Management System biasanya digunakan dalam sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dimana yang pertama yaitu terkait Skills Inventory System, dimana Knowledge Management mencatat siapa yang ahli dalam bidang tertentu, sehingga jika tim produksi memiliki proyek baru, perusahaan bisa dengan cepat mencari karyawan yang memiliki kompetensi tersebut. Kemudian e-learning. Knowledge Management System menyediakan materi pelatihan yang bisa diakses kapan saja oleh karyawan untuk meningkatkan human capital. Dan kemudian yang ketiga, sebagai direktori pengetahuan, di mana knowledge management memungkinkan karyawan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dari para ahli internal perusahaan secara digital. Kesimpulannya, dalam sistem informasi akuntansi modern, knowledge management berfungsi untuk membantu meningkatkan nilai goodwill dan human capital. Meskipun tidak selalu muncul secara detail di neraca keuangan tradisional, manajemen pengetahuan yang baik secara langsung mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pendapatan melalui inovasi produk yang lebih baik. Oke, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan bagian manajemen internal, tricks and control umum. Yang pertama di sini ada 5 macam, yaitu yang pertama di sini ada data induk tidak akurat, lalu ada pengungkapan informasi sensitif, terus ada kehilangan atau kerusakan data, lalu di sini ada perekrutan karyawan tidak tepat, lalu ada pelanggaran hukum ketenaga kerjaan. Oke, di sini yang pertama ada data induk tidak akurat. Kontrolnya kita harus mengendalikannya dengan cara pengendalian integritas pemrosesan, pembatasan akses, dan peninjauan rutin atas perubahan data. Yang kedua di sini masalahnya misalnya pengungkapan informasi sensitif. Terus caranya kita mengatasinya yaitu kontrol akses dengan multifaktor authentication atau bisa disebut dengan MFA, enkripsi basis data, dan tokenisasi ID karyawan atau SSN untuk mencegah snooping. Terus yang ketiga, di sini ada kehilangan atau kerusakan data. Yang kita harus lakukan yaitu prosedur backup data dan disaster recovery yang teruji. Terus yang keempat, di sini ada perekrutan karyawan tidak tepat. Terus caranya kita mengatasinya yaitu
melakukan verifikasi kredensial, ijazah atau lisensi, pengecekan referensi, dan investigasi latar belakang kriminal, terutama untuk posisi keuangan. Terus yang kelima, di sini ada pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Caranya kita mengatasinya yaitu melakukan dokumentasi menyeluruh atas prosedur rekrutmen hingga pemecatan serta edukasi hukum berkelanjutan. Nah, dan dari semua yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen internal yang berkaitan dengan ancaman, threats, dan pengendalian controls memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran operasional dan keamanan informasi dalam organisasi. Salah satu ancaman utama adalah data induk yang tidak akurat yang dapat menyebabkan kesalahan dalam proses bisnis maupun pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan pengendalian integritas pemrosesan, pembatasan akses terhadap data penting, serta melakukan peninjauan secara rutin terhadap setiap perubahan data agar tetap akurat dan dapat dipercaya. Dengan pengendalian tersebut, kualitas informasi yang digunakan oleh perusahaan dapat tetap terjaga. Selain itu, organisasi juga harus mewaspadai pengungkapan informasi sensitif serta resiko kehilangan atau kerusakan data. Data yang bersifat rahasia seperti informasi karyawan atau data perusahaan perlu dilindungi dengan sistem keamanan yang memadai. Penggunaan kontrol akses seperti multifaktor authentication atau MFA, enkripsi basis data, dan tokenisasi identitas dapat membantu mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Di samping itu, perusahaan harus memiliki prosedur backup data secara berkala dan rencana disaster recovery yang telah diuji, sehingga apabila terjadi gangguan sistem atau bencana, data tetap dipulihkan dengan cepat. Di sisi lain, ancaman dalam manajemen internal juga dapat muncul dari aspek sumber daya manusia dan kepatuhan hukum ketenagakerjaan. Perekrutan karyawan yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko bagi perusahaan, sehingga perlu dilakukan verifikasi kredensial, pengecekan referensi, serta investigasi latar belakang calon karyawan, terutama untuk posisi yang berkaitan dengan keuangan. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan seluruh proses pengelolaan rakyat, mulai dari perekrutan hingga pemecatan, didokumentasikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan menerapkan berbagai pengetahuan tersebut, perusahaan dapat meminimalkan risiko internal sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang payroll cycle atau siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian yang secara khusus menangani proses kompensasi pada karyawan. Siklus ini mencakup seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perhitungan dan pembayaran gaji, upah bonus, serta pemotongan terkait. Siklus penggajian melibatkan dua fungsi utama dalam organisasi. Pertama, fungsi personalia atau SDM yang bertanggung jawab atas data kepegawaian. Kedua, fungsi akuntansi atau penggajian yang bertanggung jawab atas perhitungan dan pembayaran. Terdapat 5 aktivitas utama dalam siklus penggajian yang harus dipahami. Aktivitas pertama, memperbarui database induk penggajian. Database induk penggajian menyimpan data permanen setiap karyawan. Data ini meliputi nama lengkap, alamat, nomor pokok wajib pajak, status perkawinan, jumlah tanggungan, tarif gaji per jam atau gaji bulanan, serta pilihan potongan sukarela seperti iuran pensiun atau asuransi tambahan. Setiap kali terjadi perubahan status karyawan, Departemen SDM harus segera memperbarui database ini. Contoh perubahan meliputi karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif gaji, perubahan status perkawinan, atau karyawan yang berhenti bekerja. Kedua, memvalidasi data waktu dan kehadiran. Untuk karyawan dengan sistem upah per jam, perusahaan perlu mencatat jumlah jam kerja mereka. Data ini dapat diperoleh melalui kartu waktu manual, mesin pencatat waktu elektronik, atau sistem biometrik seperti pemindai sidik jari. Data
Kehadiran ini harus divalidasi oleh atasan atau supervisor untuk memastikan keakuratannya. Validasi ini penting untuk mencegah manipulasi jam kerja oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Untuk karyawan tetap dengan sistem gaji bulanan, proses ini lebih sederhana karena pembayaran gaji dilakukan dengan jumlah tetap setiap periode. Yang ketiga, menyiapkan perhitungan penggajian. Aktivitas ini merupakan inti dari siklus penggajian. Sistem akan mengolah data dari dua sumber utama, yaitu database induk penggajian dan data waktu dan kehadiran. Proses perhitungan meliputi beberapa tahap. Pertama, menghitung gaji bruto atau total pendapatan kotor karyawan sebelum dipotong. Kedua, menghitung seluruh potongan wajib seperti pajak, penghasilan, dan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Ketiga, menghitung potongan sukarela seperti iuran dana pensiun atau koperasi. Keempat, menghitung gaji bersih yang akan diterima karyawan. Sistem juga harus memperbarui catatan tahun berjalan untuk total pendapatan dan total potongan setiap karyawan. Aktivitas keempat, mendistribusikan pembayaran gaji. Setelah perhitungan selesai, perusahaan harus merealisasikan pembayaran pada karyawan. Saat ini, metode yang paling umum digunakan adalah transfer bank langsung atau setoran langsung ke rekening masing-masing karyawan. Selain pembayaran, perusahaan juga wajib memberikan slip gaji pada setiap karyawan. Slip gaji ini merinci komponen pendapatan, potongan, dan gaji bersih yang diterima. Slip gaji berfungsi sebagai alat komunikasi dan bukti transparansi perusahaan pada karyawan. Aktivitas kelima, menghitung dan membayar kewajiban perusahaan terkait penggajian. Kewajiban perusahaan tidak berhenti pada pembayaran gaji bersih pada karyawan. Perusahaan memiliki kewajiban finansial lain yang harus dipenuhi. Pertama, perusahaan harus membayar iuran tunjangan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan pensiun yang menjadi bagian perusahaan. Kedua, perusahaan harus menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotong dari gaji karyawan ke kas negara. Ketiga, perusahaan harus menyetorkan seluruh potongan lain yang telah dikumpulkan dari karyawan kepada pihak ketiga seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Setelah itu ada ancaman dan pengendalian dalam siklus penggajian. Siklus penggajian menghadapi beberapa ancaman yang memerlukan penerapan pengendalian internal. Ancaman pertama, data master yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data master dapat mengakibatkan pembayaran yang tidak semestinya, misalnya tarif gaji yang salah atau karyawan yang sudah berhenti masih aktif dalam database. Setelah itu, pengendalian untuk ancaman ini adalah penerapan pemisahan tugas. Departemen SDM bertugas menginisiasi perubahan data, bagian penggajian bertugas memproses perubahan, dan auditor internal atau supervisor bertugas melakukan review atas perubahan tersebut. Ancaman kedua yaitu data waktu yang tidak akurat. Karyawan dapat melaporkan jam kerja lebih banyak dari sebenarnya. Supervisor juga mungkin lalai dalam memberikan persetujuan atas lembar waktu. Pengendalian yang dapat diterapkan meliputi penggunaan sistem pencatatan waktu otomatis seperti mesin absen sidik jari, kewajiban persetujuan atasan atas lembar waktu, dan rekonsiliasi berkala antara data waktu dengan data produksi. Setelah itu ancaman ketiga, pembayaran penggajian yang tidak sah. Risiko terbesar dalam kategori ini adalah penciptaan karyawan fiktif. Pelaku kejahatan dapat menambahkan data karyawan palsu ke dalam sistem dan mengalihkan dana gaji ke rekening mereka sendiri. Pengendalian untuk ancaman ini adalah pemisahan fungsi perekrutan, pemrosesan penggajian, dan distribusi pembayaran. Setiap penambahan karyawan baru harus melalui otorisasi yang ketat dan diverifikasi oleh pihak independen. Setelah itu ancaman keempat, pencurian cek gaji. Jika perusahaan masih menggunakan cek fisik, cek gaji dapat dicuri dan diuangkan oleh pihak yang tidak berhak. Setelah itu pengendalian yang dapat diterapkan meliputi penyimpanan stok cek kosong di tempat yang aman, penggunaan fitur keamanan pada cek, dan penunjukan petugas independen untuk mendistribusikan cek langsung kepada karyawan.
Ancaman kelima, resiko kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, dan tunjangan sangat kompleks dan sering berubah. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang merugikan perusahaan. Pengendalian untuk ancaman ini meliputi penggunaan tabel pajak yang selalu diperbarui, pelaksanaan audit kepatuhan secara berkala, dan konsultasi dengan ahli perpajakan dan hukum. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke outsourcing option. Jadi outsourcing option ini untuk fungsi HRM dan payroll. Banyak sekali perusahaan tuh memilih outsourcing untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, yang pertama adalah alasan outsourcing. Jadi outsourcing ini dipilih karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada efisiensi biaya. Jadi mengelola payroll dan HRM secara internal itu membutuhkan staff, sistem, dan waktu yang lumayan lama. Nah, dengan memilih outsourcing ini, itu beban internal itu bisa dikurangi sedikit lah. Lalu yang kedua itu fokus pada bisnis inti. Jadi manajemen ini dapat lebih berkonsentrasi pada strategi dan operasi utama dan bukan urusan administratif. Hal yang ketiga, akses ke keahlian khusus. Jadi vendor yang outsourcing ini biasanya tuh memiliki pengalaman yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang mengelola sendiri. Jadi kayak joki gitu anggapannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk dari outsourcing ini. Nah, di sini bentuk outsourcing itu ada 3, yaitu yang pertama ada payroll service providers, yaitu mereka ini menangani perhitungan gaji, perpajakan, dan juga distribusi pembayaran. Lalu yang kedua ada Service Employer Organization atau PEO. PEO ini bertindak sebagai co-employer. Mereka ini mengelola fungsi HRM lebih luas, termasuk perekrutan, pelatihan, dan juga tunjangan. Nah, lalu selanjutnya ada application service providers. Nah, application service providers ini mereka ini menyediakan software berbasis cloud untuk HRM dan juga payroll. Jadi perusahaan ini tetap mengelola sendiri tapi dengan sistem yang mereka sediakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke keuntungan. Keuntungan outsourcing ini cukup jelas ya dari yang saya jelaskan tadi. Perusahaan ini dapat mengurangi kesalahan perhitungan gaji dan pajak. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum, ketenagakerjaan, dan perpajakan dari perusahaan itu lebih terjamin daripada mengelola sendiri. Nah, outsourcing ini juga memberi kita akses cepat ke informasi karyawan dan laporan. Jadi, manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas resiko dari outsourcing. Jadi, tidak hanya ada keuntungan tapi pastinya juga ada sisi downside-nya dari outsourcing. Nah, salah satunya itu perusahaan itu bisa kehilangan kontrol langsung atas data dan proses internal karena kita kan memberi akses ke pihak luar. Nah, jadi bisa memunculkan potensi kebocoran atau penyalahgunaan data sensitif karyawan. Selain itu, perusahaan itu bisa saja menjadi bergantung pada vendor. Dan jika vendor gagal memberikan layanan, operasionalnya ini bisa terganggu. Karena itu tuh kalau kita mau outsourcing itu penting banget untuk memastikan kalau ada kontrak yang jelas, adanya service level agreement, dan juga ada perlindungan data yang sangat kuat. Nah, untuk penutupnya, kesimpulannya outsourcing HRM dan payroll itu strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Tapi perusahaan ini harus menimbang biayanya versus manfaatnya itu seperti apa. Lalu dinilai reputasi vendornya dan juga memastikan keamanan data dari perusahaan ini. Nah, kalau misalnya kita berhasil mengelola dengan tepat, outsourcing itu bisa mendukung produktivitas sekaligus menjaga kepuasan karyawan. Dan yang terakhir ada studi kasus. Kami mengambil studi kasus AOE, yaitu untuk menghadapi masalah efisiensi dan ketidakkonsistenan data karena mereka tidak mengintegrasikan modul manajemen sumber daya manusia atau HRM dan penggajian atau payroll saat pertama kali menerapkan sistem ERP. Gejala masalah ini muncul karena yang pertama ada sistem terpisah. Departemen SDM mengelola sistem HRM untuk riwayat kerja dan keahlian.
Sementara Departemen Akuntansi mengelola sistem penggajian. Yang kedua, ketidakefisienan. Banyak tugas administrasi yang dilakukan secara manual, seperti pengumpulan kartu waktu kertas dari Departemen Produksi. Yang ketiga, ketidakakuratan. Karena ada dua sistem terpisah, sering terjadi perbedaan data. Misalnya, tarif gaji di sistem SDM berbeda dengan yang ada di sistem penggajian. Dan yang terakhir, keluhan karyawan. Kesalahan dalam perhitungan lembur dan keterlambatan pembayaran tunjangan menyebabkan moral karyawan menurun. Penyebab dari kasus ini, yang pertama ada karena implementasi ERP parsial atau AOE memprioritaskan integrasi siklus pendapatan, pengeluaran, dan produksi, namun membiarkan sistem SDM dan penggajian berjalan secara mandiri atau legal system. Dan yang kedua, entry data ganda. Karena sistem tidak terhubung, data yang sama harus dimasukkan 2 kali di departemen berbeda yang meningkatkan resiko human error. Yang ketiga, ketergantungan pada dokumen kertas. Penggunaan kartu waktu manual memperlambat proses validasi dan memudahkan terjadinya kecurangan seperti titip absen. Dan yang terakhir, kurangnya visi strategis. Manajemen awalnya hanya melihat penggajian sebagai fungsi administratif akuntansi, bukan sebagai bagian dari manajemen modal manusia atau human capital yang strategis. Solusi dari masalah ini yang pertama ada integrasi penuh ke dalam sistem ERP. Tindakannya yaitu menggabungkan database HRM dan penggajian ke dalam satu modul ERP yang terintegrasi. Hasilnya perubahan data atau seperti kenaikan gaji atau status pernikahan yang dilakukan oleh bagian SDM akan secara otomatis memperbarui perhitungan di bagian penggajian secara real time. Yang kedua, otomatisasi data sumber atau source data automated. Tindakannya yaitu mengganti kartu waktu kertas dengan pengumpulan data elektronik seperti pemindai kartu ID atau perangkat biometrik atau sidik jari. Hasilnya menghilangkan kesalahan input manual dan mencegah kecurangan waktu kerja. Yang ketiga, implementasi Employee Self-Service atau ESS. Tindakannya yaitu membangun portal di mana karyawan dapat memperbarui informasi pribadi mereka atau alamat pilihan asuransi secara mandiri. Hasilnya mengurangi beban administratif Departemen SDM dan meningkatkan akurasi data karena karyawan bertanggung jawab atas data mereka sendiri. Yang keempat, mempertimbangkan opsi outsourcing. Tindakannya yaitu mengevaluasi apakah lebih efisien menggunakan biro jasa penggajian atau PEO atau Professional Employer Organization. Hasilnya AOE bisa fokus pada strategi pengembangan karyawan, sementara kepatuhan pajak dan pemrosesan cek ditandatangani oleh ahli eksternal. Dan yang terakhir, ada penguatan pengendalian internal atau pemisahan tugas. Tindakannya memastikan bagian SDM memegang otoritas untuk memperbarui data induk, sementara bagian kasir atau bendahara memegang otoritas untuk menandatangani atau mengirimkan pembayaran gaji. Hasilnya mencegah terciptanya karyawan fiktif yang digunakan untuk mencuri dana perusahaan. Jadi, kesimpulan dari studi kasus kami yaitu solusi utama bagi AOE adalah memandang SDM dan penggajian sebagai satu kesatuan dengan mengintegrasikan data dan mengotorisasi proses. AOE tidak hanya menghemat biaya operasional, tapi juga mendapatkan informasi strategis untuk manajemen pengetahuan atau knowledge management yang lebih baik.